maaf sedikit ada gangguan ya, mungkin cuaca karena batuk gitu ya. Baik Bapak Ibu, sebenarnya saya kesini ini ya agak was-was juga sebenarnya. Karena yang saya hadapi ini kan Bapak Ibu yang sudah sering mengajar gitu ya. Yang mudah-mudahan selama pertemuan yang singkat ini bisa bermanfaat gitu ya. Nah ini materinya sebenarnya agak sedikit soft gitu ya. Judulnya adalah etos kerja profesional gitu ya. Nah sebelumnya tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kalau nama saya sendiri adalah nama lengkap saya ini Ketut Yudi Apriana. Panggilan sehari-hari saya Yudi. Sebelumnya saya berkecimpung di praktisi perbankan selama mungkin ya kurang lebih 20 tahun. Baik itu di retail maupun di mikro. Kemudian beralih tugas masuk ke bidang pendidikan. Jadi kalau di kita namanya bukan K atau ya, tapi C ya. Jadi kampus gitu. Kampus di salah satu bank ya, plat merah. Kurang lebih selama ya 14 tahun. Nah kemudian sekarang saya sudah pensiun. Dan diajak oleh Ibu Irwani untuk mengisi ya. Mungkin di sini saya tidak mengajar Bapak Ibu ya. Kita sharing-sharing ya, kita sharing. Nah, namun saya lihat saya juga kesini masuk baru pertama tegang gitu juga ya. Mungkin Bapak Ibu juga lihat saya tegang juga gitu ya. Jadi untuk supaya ketegangan ini lebih cair gitu ya, dengan apalagi tambah dingin-dingin hujan gitu ya, dan juga sudah menjelang ini waktu-waktunya sulit ini ya, kadang tidak ada, kadang ada ya. Boleh kita sedikit bermain Bapak Ibu ya, kita sedikit main game gitu. Jadi tolong Bapak Ibu fokus gitu ya, fokus kan, kita kan mau fokus dengan apa yang saya sampaikan ya, kita sedikit main game. Baik Bapak Ibu ya, jadi perhatikan saya. Ini gajah ya. Jadi ini gajah. Yang ini jerapah. Yang ini jerapah. Kalau yang ini semut. Sudah jelas Bapak Ibu ya? Cuma 3 aja. Jelas atau mau diulang lagi? Jelas ya. Oke, kita mulai. Ini gajah. Betul. Ya. Ya ini gajah ya. Yang ini jerapah. Ya. Kalau yang ini, oh ini kalau ini semut. Ah, betul. Kalau ini semut. Ya. Yang ini jerapah. Yang ini jerapah. Ya. Sudah jelas Bapak Ibu ya? Konsen semua ya? Iya. Baik. Nah, ini karena sudah jelas konsen, ya, kita mulai. Ya, tadi kita sudah perkenalan dan terus terang pada saat disampaikan materi ini ya, saya cukup ragu juga, wah ini saya yang saya hadapi Bapak Ibu, beliau-beliau yang setiap harinya berada di depan kelas gitu ya. Nah sekarang kita kan berbagi pengalaman.
pengalaman Bapak Ibu duduk mendengarkan ya. Sekali lagi bukan mendengarkan ya. Pengalaman kita sharing-sharing gitu ya, sharing-sharing. Pengalaman Bapak Ibu tadi mungkin saya sedikit ya menyuruh-nyuruh, mungkin saya bilang ini permainan apa ini ya. Nah, ini jadi kita pengalaman berbagi sharing ya terkait dengan judul materi yaitu etos kerja profesional. Nah, Bapak Ibu ya, kalau kita bicara barangkali etos kerja profesional ya, ini merupakan ya gabungan ya, merupakan gabungan dari nilai ya, yaitu menyangkut ya, terkait dengan integritas mungkin barangkali, terkait dengan kejujuran, terkait dengan etika, etiket, kemudian juga sikap ya, terkait mungkin keterbukaan, mungkin juga saling menghargai, berkolaborasi juga ya. Dan juga terkait dengan tanggung jawab, yaitu akuntabilitas ya, kemudian komitmen. Nah, jadi etos kerja profesional adalah gabungan dari ketiga nilai tersebut ya, yaitu nilai, sikap, dan tanggung jawab. Nah, dengan demikian ini mencakup ya, bagaimana Bapak Ibu menyampaikan materi ya, di dalam kelas. Kemudian juga mencakup bagaimana Bapak Ibu berkomunikasi di dalam kelas. Dan juga bagaimana Bapak Ibu mungkin juga menjaga integritas profesi. Dan yang menurut saya tidak kalah penting ya, adalah bagaimana Bapak Ibu memberikan pelayanan setulus hati ya, terkait dengan kebutuhan belajar mahasiswa. Jadi kita sharing-sharing ya, saya tidak menyampaikan, hanya sharing-sharing saja ini. Jadi itulah menurut saya adalah terkait dengan etos kerja profesional. Dan etos kerja profesional ini ya, bukan menyangkut tentang bagaimana kita menjadi sempurna gitu, dalam kita menjadi mungkin Bapak Ibu sebagai dosen ya. Tapi etos kerja profesional ini adalah bagaimana kita terus berusaha ya, memberikan yang terbaik ya, memberikan kualitas yang terbaik dimanapun keadaan itu berada. Jadi ya, terkait dengan etos kerja profesional ya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa sharing-sharing ya terkait dengan hal itu. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu pada saat hadir di dalam kelas ya, itu tidak hanya sekedar mungkin membawa slide ya, atau mungkin membawa spidol gitu ya, atau mungkin membawa alat peraga yang lainnya, tapi Bapak Ibu hadir di dalam kelas tersebut adalah memberikan pengaruh. Dan etos kerja profesional ini adalah merupakan kompas ya, untuk menentukan ya,
memastikan bahwasannya pengaruh itu bergerak ke arah yang benar. Jadi itulah sekilas terkait dengan etos kerja profesional. Nah, kemudian Bapak Ibu, ya, saya kira tanpa etos kerja profesional, ya, barangkali keahlian ini hanya menghasilkan kemampuan yang kosong saja. Tapi dengan etos kerja profesional, barangkali keahlian akan memberikan dampak, ya, yang baik, yang bermanfaat, ya, bagi lingkungan pendidikan atau mungkin bagi lingkungan kampus, ya. Baik itu kepada mungkin mahasiswa atau rekan kerja, ya, atau mungkin instansi, ya, atau mungkin dengan senior-senior. Nah, ini dengan kita senantiasa, ya, berpikir, ya, senantiasa bertindak, ya, harapannya adalah akan memberikan makna, akan memberikan makna. Dan mudah-mudahan dengan etos kerja ini, ya, saya kira perilaku kita dalam hal mungkin pendidikan, ya, akan membawakan tadi arah yang menuju kepada kualitas pendidikan yang maju mungkin, ya. Apalagi sekarang ini kan dunia sudah banyak yang berubah, ya. Kalau Ibu mungkin pernah mendengar akronim VUCA gitu kan, ya. VUCA ada volatile, ada uncertainty, kemudian ada kompleks dan ambigu. Bahwasan sekarang juga pendidikan ini sudah masuk ke era VUCA tersebut. Keadaan yang dimana sekarang ini serba cepat bergejolak, cepat berubah, ya. Sama halnya dengan di dunia pendidikan. Barangkali bagaimana, apakah mungkin sama dirasakan, ya? Jadi keadaan sekarang ini di dunia pendidikan, apalagi di dunia bisnis, ya, itu cepat sekali mengalami perubahan, ya. Tadi volatile tadi, cepat bergejolak. Yang Bapak Ibu rasakan bagaimana kira-kira? Wah, mungkin ada yang Bapak Ibu rasakan, mungkin cepat sekali ada perubahan kurikulum mungkin barangkali, ya. Cepat sekali mungkin ada perubahan cara mengajar, metode mengajar, ya. Kira-kira Bapak Ibu mungkin ada sharing-sharing selama ini, ya, terkait dengan sekarang ini eranya sudah masuk ke yang dikatakan VUCA tadi. Ada sharing Bapak Ibu, apa sama yang dirasakan atau belum, gitu? Atau mungkin belum, masih keadaan masih normal saja, tidak cepat mengalami perubahan atau gejolak. Mungkin ada sharing-sharing Bapak Ibu, ya, supaya tadi, ya, silakan Bapak. Oke, mungkin mic Bapak ya, supaya. Oke, terima kasih. Nama saya Nur Alamsyah Ismail dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalau perubahan itu mutlak terjadi, kami pun juga merasakan. Tapi perubahan tadi sudah disampaikan, tadi pagi sudah disampaikan bahwa kalau kami biasanya protes soal kenapa kurikulum berubah, ternyata kurikulum itu secara konsisten berubah. Ada yang 2 tahun, peralihannya ada 3 tahun. Jadi memang itu kayaknya sudah menjadi hal yang lumrah, karena tadi juga perubahan, jadi kurikulum juga berubah.
Tapi yang signifikan berubah itu karena media sosial pertama, terutama pada mahasiswa yang menjadi objek dalam proses pengajaran. Kalau sepanjang sesingkat yang saya rasakan, kalau penelitian dan pengabdian lebih relatif sama dengan sebelumnya. Yang banyak berubah itu karena objeknya berubah, keluar dan masuk mahasiswa, generasi juga berubah, pengaruh mereka, terutama pada momen ketika pertama kali kami dapat mahasiswa yang selama 3 tahun di SMA dia tidak ada tatap muka karena COVID. Jadi di situ yang berubah, seolah-olah seolah-olah mereka terbiasa dengan hal-hal yang online, sedangkan di kampus dia kayak baru orang, ibaratnya kayak skip SMA-nya, tiba-tiba langsung kuliah, dan seperti itu yang agak tantangan sedikit. Terima kasih. Baik, jadi sudah juga terasa ya bagaimana kondisi FUKA ini ya juga merubah ke dunia pendidikan ya, tidak hanya kepada ya, tapi juga di dunia pendidikan. Dari tadi tuntutan keadaan zaman, bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan mahasiswa ini nanti setelah selesai pendidikan harus juga mengikuti keadaan yang di luar ya. Jadi memang keadaan memang sudah ada perubahan dan itu cepat ya, cepat terjadi. Jadi volatile tadi. Nah, kemudian di U-nya juga bahwasannya keadaan ini termasuk di dunia pendidikan itu serba tidak pasti ya. Uncertainty ya, serba ketidakpastian. Tadi sudah disebutkan betul sekali ya, bahwasannya ya yang selama itu selama 3 tahun si anak SMA itu tidak pernah bertatap muka gitu ya. Jadi memang serba ketidakpastian, atau juga terkait penerimaan mahasiswa yang kecenderungannya mungkin ada yang berkurang, ada yang bertambah ya, kondisinya ya. Jadi memang saat ini juga dirasakan kondisi FUKA ini ya, serba ketidakpastian ini ya, juga merebak masuk ke dalam dunia pendidikan. Kemudian yang C-nya adalah kompleks. Tadi sudah disebutkan juga, Bapak Ibu tidak hanya sekedar melakukan penelitian juga ya, dan juga melakukan pengabdian ya, yang terkait dengan dharma ya, perguruan tinggi tadi sudah disebutkan. Nah, ini juga yang tadi bahwasannya yang dua cenderung tetap saja ya, tapi terkait dengan pengajaran ya memang terjadi adanya perubahan-perubahan gitu ya. Nah, keadaannya serba bergejolak ya, serba tidak pasti, kemudian juga kompleks ya. Nah, yang terakhir juga kadang-kadang keadaan ini membingungkan. Nah, ini arahnya mau kemana? Ya. Nah, kita mau ngapain? Ya. Dengan tuntutan keadaan di luar sana yang begitu cepat berubah. Ya. Dan mudah-mudahan di dunia pendidikan ini juga cepat melakukan antisipasi. Nah, untuk itulah saya kira dengan keadaan tersebut ya, terhubungkan dengan etos kerja profesional, bahwasanya mungkin kita sebagai seorang pendidik ya, dosen ya, mungkin juga harus melakukan adaptasi. Bahasa keren sekarang adalah agile gitu ya. Ya. Jadi harus gercep lah bahasa kita gitu ya, gercep ya. Ya. Karena memang di luar sana dunia begitu cepat berubah. Ya. Pendidikan ini ya, ini dapat menjawab tantangan yang sehingga para
pendidikan dengan tantangan di luar ini tidak terjadi gap yang terlalu jauh. Jadi para mahasiswa ini keadaan sekarang ini yang cepat berubah, dengan pendidikan juga harus mungkin terlebih, ya mungkin pendidikan juga harus mungkin segera beradaptasi, ya mungkin juga harus melakukan, ya saya kira mungkin mempelajari apa sih yang ada terjadi di luar sana, ya. Karena memang keadaan di luar ini sudah berubah. Nah, dengan demikian memang ya antara keadaan tadi, kondisi VUCA tersebut dengan etos kerja profesional ini kita mudah-mudahan bisa nyambung, ya, selaras gitu ya, sudah selaras. Nah kemudian Bapak Ibu juga, ya saya kira pada saat Bapak Ibu berada di kelas gitu ya, saya kira Bapak Ibu tidak hanya sekedar hadir, ya, tapi Bapak Ibu juga kan suatu, ya, kualitas dari semua transaksi, semua interaksi. Jadi kehadiran Bapak Ibu tadi tidak hanya sekedar memberikan pengaruh, ya, tapi juga kehadiran ini yang akan memberikan tadi kualitas dari setiap interaksi akademiknya. Nah, Ibu, kalau kita mungkin next, ya. Nah ini kalau kita membahas kerja, ya, terus kerja, mungkin barangkali saya ada survei sedikit untuk apa, sendak Bu, untuk sekedar ya seru-seruan aja gitu ya, karena ini sekali lagi Bapak Ibu yang tidak untuk ngetes ini ya, tidak untuk ngetes, tidak untuk apa, tidak, ini hanya untuk seru-seruan saja ya, seru-seruan. Bisa Bapak Ibu masuk ke di webnya pakai Menti dulu, nah, kita pakai Menti dulu. Ya, boleh Bapak Ibu pakai Menti dulu. Nah baik Bapak, sudah buka Menti Bapak Ibu? Sudah ya? Nah silahkan ini kodenya 1192-1900. Sekali lagi ini tidak, ini Bapak Ibu kita hanya untuk seru-seruan saja lah ya. 1192-1900 Bapak. 1192-1900. 1192-1900. Jadi silakan Bapak Ibu buka Menti saja, Menti. Ya. Nah ini pertanyaannya. Ini Abu Kamara ini nama orang atau izin Bapak Ibu. Ini pertanyaan adalah apa yang Anda ketahui tentang etos kerja profesional ya. Gak apa, bisa diulang ini Bapak ya, bisa diulang. Ini ada pertanyaannya. Ini pertanyaannya adalah ya, apa yang Anda ketahui tentang etos kerja profesional gitu ya. Ya, ini nggak apa-apa, ini untuk seru-seruan aja Bapak ya. Ya seru-seruan ini ya. Nah, ada semangat tinggi kerja, ada pedoman, ada kinerja. Ya, ini yang paling besar hurufnya integritas yang dipilih nih ya. Integritas ya.
Dedikasi juga, urutan kedua atau ketiga, tanggung jawab mungkin ketiga. Sikap, ya, kemudian sikap. Ya. Jadi masih yang paling dominan, ya. Kinerja baik, ya. Kemudian attitude juga sudah mulai tampak, ya. Tanggung jawab, ada tanggung jawab sambung, ada tanggung jawab berpisah, jadi nggak gabung di tanggung jawab dasarnya. Ada tanggung jawab yang penulisannya gabung, ada ya tanggung jawab yang penulisannya terpisah, ya. Nah ini ya, ya. Ya ini kayaknya muatnya 50, Bu. Ini maklum gratisan gitu ya. Jadi karena gratisan kayaknya batasin cuma 50 ini orang ini ya. Jadi cukup ya. Oh, cukup. Oke. Jadi terkait dengan pertanyaan apakah yang Anda ketahui tentang etos kerja profesional, ini yang ya, ya, ya. Yang paling banyak pilihannya adalah ah, ya, yang di close itu. Ya, Abu Karma yang paling besar, nggak tahu saya. Maksudnya saya mohon maaf, mungkin nama orang kah atau saya belum paham ini. Saya Hah? Ini paling besar ini ternyata. Oh, dihapus. Masih ada dia. Masih ada itu ya. Ini semakin banyak pilihannya berarti ini dia. Ya kalau kita lihat sini adalah, tapi saya terus ini Abu Karma itu nama orang tuh apa sih? Sebenarnya saya mohon maaf, saya ada mungkin eh, hal baru kah? Saya mungkin boleh mungkin kasih informasi Bapak Ibu supaya saya juga agak paham. Nama pemain Hah? PSM, Pak. Ya Pak. Nama pemain PSM. Oh, Mas Ibu Yola emang kalau ini Pak. Oh gitu. Wah, keren, itu paling besar ya. Nah ini paling banyak dipilih adalah kinerja baik gitu ya. Kinerja baik. Atau mungkin kinerja terbaik ya. Yang harus kita berikan ya. Juga terkait dengan integritas. Integritas ya. Dan tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, ini dari survei terkait dengan yang Bapak Ibu ketahui ya, terkait dengan etos kerja profesional ya. Nah baik, ini tadi sekali lagi di awal ini bukan survei untuk mengetes enggak ya, ini hanya untuk seru-seruan saja ya. Tapi itulah ya yang menjadi memang poin terpenting terkait dengan etos kerja profesional ya. Kita memberikan kinerja terbaik ya. Kita memberikan tanggung jawab ya sepenuhnya ya terkait dengan kualitas, terkait dengan mungkin juga ya, output yang kita dapat berikan ya. Dan juga mempunyai dedikasi. Saya cuma sebut yang agak besar saja. Dedikasi ya. Kalau integritas saya sudah menjadi kewajiban ya kita semua ya. Integritas ini udah kewajiban, sudah nggak bisa lagi ini sudah wajib, nggak bisa lagi ditolak. Ini sudah melekat ya dari setiap kita, mungkin setiap saya kira insan ya. Ya saya mau nyebut nama perusahaan saya nggak jadi ya. Setiap insan dosen ini harus mempunyai integritas ya, punya integritas yang kuat. Ya. Nah baik Bapak Ibu, kita kembali lagi ya. Nah itu
tadi yang Bapak Ibu pahami terkait dengan etos kerja profesional ya. Nah, sekali lagi di sini kita sharing-sharing ya, sharing-sharing. Sekarang kita bisa dalam pada hari ini kan kita membahas etos kerja profesional ya. Dan nanti mudah-mudahan pembahasan ini dapat memberikan arti ya, arti yang lebih mendalam ya tentang Bapak Ibu sebagai dosen ini mewujudkan suatu citra pendidik yang mungkin Anda gitu. Kemudian juga citra pendidik yang punya integritas, yang menjaga integritas profesinya, dan juga citra pendidik yang senantiasa memberikan kualitas. Nah, kemudian kalau ini materi saya kira Bapak Ibu nanti bisa, kalau mungkin ada di share ya, ini bisa dibaca, mungkin kita share. Next. Nah, ini bagaimana cara mencetak pekerjaan. Nah, saya kira Bapak Ibu ya, saya sudah ya lebih paham gitu ya. Ya, kita tadi hanya sharing gitu ya. Ya, kita memang harus mencintai pekerjaan kita, bersyukur lah ya. Kita bersyukur Bapak Ibu ini kan sudah jadi mungkin ASN gitu ya, diangkat menjadi dosen. Saya kira ini kesyukuran yang sangat luar biasa yang tidak semua orang memperolehnya ya. Dan ini kita harus betul-betul maknai ya. Kita harus betul-betul ini menjadikan suatu kesungguhan ya. Kesungguhan dalam bekerja ya. Kesungguhan dalam memberikan makna. Memberikan makna, ini boleh kalau saya mengambil kata-kata ya, yang di luar sana adalah memberikan makna untuk Indonesia, memberikan makna kampus untuk Indonesia ke depan ya. Yang tantangan ke depan sangat luar biasa ya. Kalau Bapak Ibu tadi sudah masuk ke era VUCA tadi ya, yang kondisinya ini serba bergejolak ya, kemudian ketidakpastian kompleks ya, dan juga membingungkan ya. Nah, ini ternyata ada lagi masuk era yang baru Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Era yang baru ini ya, saya tidak membahas terlalu panjang. Ini sekarang lagi masuk era yang baru ya, yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa dalami sendiri, yaitu masuk ke era namanya Bani gitu ya. Nanti Bapak Ibu silakan cari sendiri. Nanti masuk era yang sekarang VUCA sudah ditinggalkan, masuk era yang namanya Bani ya. Nah, itu gitulah Mahli memang etos kerja ya, profesional ini sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan ya. Nah, kalau kita boleh ya kita sharing bahas ini ya. Nah, ini menurut Bapak Ibu ini ya, boleh kita sharing apa sih ya arti etos kerja profesional ya bagi Bapak Ibu dosen di masa kini. Nah, ini karena kan Bapak Ibu sekarang jadi siswa ini saking pengalaman ya, jadi boleh lah ya. Jadi ada pertanyaan ya, kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih arti etos kerja profesional bagi Bapak Ibu yang dosen masa kini dan masa depan? Silakan Bapak Ibu, itulah gunanya memang siswa gitu ya. Terima kasih. Semangat pagi. Karena saya lihat teman-teman sudah sedikit loyo. Tunggu dulu Bu, paginya tadi apa jawabannya Bu? Pagi-pagi atau apa Bu? Pagi luar biasa gitu. Oke, ya. Ulangi Bu. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Kayaknya butuh, kalau duduk enggak enak Bu ya. Ya, kayaknya butuh steak mereka Pak. Segera kita mohon semuanya berdiri Bapak ya. Saya ini saya mau menjawab Pak. Iya, tapi kita supaya semangat kita berdiri. Memang begitu kalau siswa Bu, disuruh-suruh Bu ya. Sekarang kan kita bagi pengalaman Bu ya.
Ya, sekarang memang begitu, Bu. Ya. Ya. Supaya semangat, Bu ya. Silakan, Bu. Maaf ya. Ya. Memang disuruh-suruh, Bu ya, gitu. Siapa suruh gitu ya. Oke. Siap, Bu? Ya, silakan. Apa tuh? Oh, Tadi semangat pagi, Bu. semangat. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Luar biasa. Ya, mohon maaf ya teman-teman. Ya, supaya segar kembali, Bu ya, supaya segar kembali. Ibu ini mau apa, Bu? Mau menjawab. Menjawab. Mau menjawab Pak, tapi saya disuruh teman berimprovisasi, jadi improvisasi. Ah, iya, iya. Jadi menurut kerja dosen milenial itu atau dosen masa kini itu adalah mereka yang punya semangat karena untuk menghadapi generasi yang sekarang dengan segala drama yang ada, Generasi Z. alpha, Alpha, Z, Z. beta mungkin nanti. Ya dibutuhkan adaptasi yang luar biasa Pak, updating selalu. Ya seperti yang kita lakukan saat ini sebenarnya adalah salah satu bentuk updating Pak. Bagaimana kita bisa beradaptasi, kemudian bisa membuat mungkin satu metode baru atau metode yang out of the box yang mungkin bisa menarik perhatian mahasiswa masa kini seperti itu. Itu saja Pak. Terima kasih. Ya, saya sepakat tuh out of the box tadi ya. Ya, memang supaya menarik perhatian si mahasiswa ini memang kita harus melakukan suatu kegiatan atau mungkin metode pengajaran yang out of the box gitu ya. Kita mengajak. Nah, sekarang kita mungkin barangkali, nah ini tadi karena pertanyaannya jadi bercabang gitu kan ya. Jadi bercabang, kira-kira Bapak Ibu ya, out of the box apa yang kira-kira mood Bapak Ibu ini? Bisa ke depan kita aplikasikan kira-kira Bapak Ibu. Jadi Saya lagi Pak. ya, kan saya mengundang ya. Saya mengundang gitu. Kira untuk saya. Mengundang ya. Tapi kalau Ibu ada bagus lagi Bu ya. Kalau mungkin silakan. Karena saya mewakili teman-teman yang sudah saking semangatnya Pak. Saking Sebenarnya mereka semangatnya. menunduk bersemangat dan bertafakur Pak sebenarnya. Ya. Kalau yang saya lakukan Pak sederhana dengan awal-awal itu dengan membuat game seperti Bapak tadi, mungkin pakai Quizzes, Kahoot, banyak sekali sekarang platform yang free. Kemudian melibatkan mereka dalam setiap diskusi karena sekarang sudah bukan lagi teaching, tapi student center learning yang seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya. Itu saja sih Pak, lebih ke melibatkan saja mereka untuk mengeluarkan, karena daripada mereka pakai ChatGPT terus kan. Iya. Ayo silahkan buka sendiri apa ide kalian, gitu aja sih Pak. Bagus nih pertanyaan Ibu, ini menjawabnya bagus. Jadi ada lagi pertanyaan bercabang lagi Bu. Saya pikir saya sudah menjawab semua Pak, terima kasih. Ya, memang begitu rasanya siswa Bu ya. Silakan. Jadi siswa Bu ya yang Saya duduk. rasa teman-teman sebelah saya kanan lagi bersemangat juga Pak. Ya, ya itulah rasanya. Ya mau juta Pak, oh ya. Ya. Kok dituntun juga ya berarti? Oh gitu. Ya. Oh. Pak Fitra. Yang ini Pak Fitra. Oh iya. Pertanyaannya banyak tadi Pak, bercabang-cabang Pak ya, bercabang-cabang. Satu, apa arti etos kerja untuk Bapak Ibu dosen masa kini? Yang kedua, ya bagaimana penerapan out of the box tadi Bu ya, sehingga mahasiswa ini menjadi tertarik. Tapi saya nyabang lagi Bu, ini Bu, karena Ibu luar biasa. Haramkah ChatGPT itu untuk mahasiswa itu Bu? Ya itu tadi, itu ya terserah Pak Fitra ya. Ya yang mana terserah lah. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama, menurut saya etos kerja itu bagaimana seseorang mengerjakan pekerjaannya sebagaimana mestinya. Jadi sesuai dengan apa yang ada SOP, aturan yang ada.
Kemudian pertanyaan yang kedua itu terkait bagaimana menerapkan pembelajaran yang out of the box. Kalau menurut saya mungkin kita bisa memasukkan kegiatan-kegiatan seperti menggunakan kuisis atau memberikan atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang bisa menarik perhatian mahasiswa. Kemudian ketiga, pertanyaan penggunaan ChatGPT. Kalau menurut saya tidak haram, tapi saya biasanya ketika mahasiswa sudah mencari jawaban di ChatGPT, saya meminta untuk menjelaskan apa yang dia pahami setelah membaca jawaban dari ChatGPT. Terima kasih. Terima kasih, Pak Peter. Ada hadiahnya kah, Bu? Ada hadiahnya kah? Waduh, sayang sekali ya. Biasanya ada tapi sudah nggak ada lagi ya. Waduh, sayang sekali ya. Itu tadi dari Pak Fitra ya, luar biasa keren. Gitu ya. Kita beri aplaus untuk Pak Fitra sekali lagi. Ya. Bapak Ibu sekali, mungkin masih ada Bu, Bapak Ibu. Mungkin ada yang berbeda, silahkan mungkin Bapak Ibu. Ya ini begitulah kalau jadi siswa ya. Tanya ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang berbeda atau mungkin ada yang lain. Ya, terkait ke depannya. Mungkin tadi out of the box-nya tidak menggunakan aplikasi, mungkin ada yang lain. Ya. Mungkin ada cara yang lain dalam pembelajarannya, Bapak Ibu. Silahkan mungkin. Ya, kita coba. Ya, Ibu Ranti. Ya, kita beri aplaus dulu lah supaya keren ya. Ya. Silakan Bu Ranti. Baik, terima kasih sebelumnya. Kalau saya sebenarnya bukan out of the box ya, tetapi proses pembelajaran yang berbeda. Nah, salah satunya adalah melakukan pembelajaran dengan cara praktik langsung. Nah, kalau orang-orang, mungkin beberapa orang dari fakultas lain menganggap bahwa kalau fakultas hukum itu tidak punya laboratorium, ataupun tidak ada praktik-praktik yang kemudian mereka lakukan, tapi sebenarnya kalau dalam proses pembelajaran yang kami lakukan adalah turun langsung ke misalkan ke pengadilan ataupun ke kejaksaan tinggi. Jadi ada beberapa prosedur yang kemudian kami lakukan ketika melakukan praktik lapangan. Mahasiswa itu diminta dulu untuk melakukan observasi ataupun melihat prosedur-prosedur persidangan, misalkan ruang kelas dipraktikkan. Jadi ada istilahnya peradilan semu. Jadi itu salah satu proses yang kami lakukan di Fakultas Hukum. Iya, jadi langsung praktek Bu ya, langsung praktek ya. Mohon maaf, bukan langsung praktik langsung, Pak. Jadi artinya teori dulu ya, teori iya, lalu kemudian praktik. Maksudnya dalam pengertian saya adalah mungkin bahasa kami adalah role play gitu ya. Iya. Semacam role play gitu maksudnya ya. Jadi teori dulu kemudian di role play kan. Jadi dengan harapan dengan begitu ini lebih bisa memahami ya. Ya, betul. Lebih bisa memahami, dapat juga lebih bisa menjelaskan mungkin alur terkait dengan bagaimana tata cara suatu persidangan atau peradilan gitu ya. Mungkin itu ya beratnya. Bu Ranti, mohon maaf ya. Terima kasih sekali Bu Ranti ya. Ada yang lain Bapak Ibu mungkin barangkali ya. Ya. Ibu Fitri sebanyak ya, Bu. Baik, untuk proses pembelajaran yang pernah saya terapkan adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa menjadi dosen selama 30 menit di kelas. Kenapa? Karena kebiasaan kalau proses presentasi mahasiswa disuruh berkelompok, saya sudah sangat capek melihat mahasiswa ke depan membaca slide lalu duduk. Jadi saya lebih memilih berikan kepercayaan kepada beberapa orang untuk kemudian memegang penuh satu materi baru dipresentasikan, dan saya bebaskan mereka untuk bereksplorasi selama 30 menit itu. Dan ini saya sudah terapkan di beberapa kampus saya mengajar, dan saya melihat respon positif dari mahasiswa, apalagi mereka yang berharap untuk menjadi dosen. Mereka sangat bahagia karena mereka dianggap dosen selama 30 menit. Itu ya, Pak. Betul, keren sekali Bu. Ya, jadi betul-betul mereka merasa
disiswakan, dimahasiswakan gitu ya. Artinya dihargailah gitu ya, dihargai ya mereka ini, apalagi yang tadi sudah punya cita-cita menjadi dosen tadi ya. Keren, luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya perhatikan terkait dengan etos kerja profesional, ini saya kira kita tutup slide saja mungkin ya gitu. Sudah semua gitu ya. Saya juga senang Bapak Ibu. Karena memang saya Bapak Ibu sudah betul-betul mempunyai cara pandang wawasan ya, yang kedepannya ini memang kita butuh suatu pembelajaran yang memang berbeda, ya, yang memang berbeda, ya, yang mungkin nanti juga si mahasiswa ini merasakan juga ya. Tadi sudah baik itu merasakan secara langsung datang ke tempat-tempat mungkin persidangan, merasakan langsung bagaimana menyampaikan suatu materi ke depan ya. Jadi saya kira ini memang bentuk suatu pembelajaran yang berbeda juga, ya, yang berbeda. Ya. Nah itulah sharing kita yang pertama gitu ya, yang pertama. Nah yang kedua Bapak Ibu, sharing kedua, kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih yang membuat ya, apa yang membuat mahasiswa itu merasa dihargai? Ini sharing-sharing kita yang kedua, kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih yang membuat mahasiswa ini merasa dihargai gitu ya? Gitu. Biasanya kalau siswa itu ditunjuk gitu ya, karena dia harus mau, biasanya kan biasa begitu ya. Karena sekarang lagi duduk, biasanya ditunjuk dan harus mau gitu ya. Ya, kira-kira mungkin begitu ya, atau mungkin ada kasih apa? Siap. Itu maksud saya begitu, Ya, saya juga tadi maksud saya begitu. Yang terakhir ya. Oh, Pak kita menunjuk gitu ya. Kita menunjuk ya, silakan. Ya, oke. Silakan Ibu Dian gitu ya. Bu, ini lagi enggak ngerjai Bu ya. Memang begitulah jadi Bu, gitulah. Ya, sering pengalaman gitu ya. Silakan Bu Dian. Terima kasih banyak Pak. Perkenalkan, saya Dian dari Fakultas Kehutanan. Kalau dari pengalaman Pak Jokowi ya sesama alumni Pak. Jadi kalau dari pengalaman saya Pak, biasanya mahasiswa merasa dihargai itu ketika tidak dibeda-bedakan Pak. Ketika saya mengajar, saya tahu mahasiswa yang duduk di depan itu biasanya mereka yang di atas rata-rata Pak. Dan mereka bersemangat. Jadi makanya ketika saya di kelas itu, saya suka interaktif, sampai ke belakang, saya tunjuk ke mereka yang kalau sudah ada yang seperti ini, misalnya mereka itu kadang kan malu Pak ya untuk bertanya. Ya, ketika saya tunjuk anak-anak seperti itu, nah itu baru mereka di situ merasakan ternyata baru ada semangatnya Pak, seperti itu. Kemudian saya juga mengikutkan mereka proyek-proyek Pak. Misalnya kayak mereka sampai bertanya. Proyek maksudnya Proyek penelitian sendiri Pak. Oh gitu. Ya, mereka sampai bertanya, kok bisa ya Bu saya yang ditunjuk, padahal saya ini tampangnya berandalan Bu. Ya saya tunjuk kamu karena kamu sepertinya kuat gitu ya, kalau saya pengambil data di lapangan, terutama untuk ke hutan gitu. Oh iya. Ya terima kasih. Iya Bu. Ini pertanyaannya Bu, ada dua lagi nih Bu pertanyaan Bu. Yang pertama, ini mohon maaf Bu ya, tadi kan yang di depan berarti yang lebih tadi kita kata Bu ya. Yang duduk depan tadi kata Bu. Yang duduk depan yang apa tadi? Enggak tadi Bu. Tadi kan maksudnya yang duduk depan adalah mahasiswa yang di atas rata-rata gitu ya katanya. Jadi enggak Bapak Ibu ya, ini hanya bercanda saja ya. Berarti yang di depan sini adalah, ini kan siswa sekarang ini ya. Siswa yang punya rata-rata di atas rata-rata ya, daripada yang di belakang. Enggak Ibu ya, bercanda. Padahal yang di belakang juga ya, di belakang juga punya kemampuan yang sama. Kalau kita ke belakang Bu, ya. Boleh saya ke belakang Bu ya. Ya, supaya kan tidak disinggung tadi sama Ibu, yang depan punya rata-rata. Kalau gitu saja ke belakang juga supaya tidak tersinggung, nggak mau tersinggung.
Sekarang kira-kira siapa Pak ya? Ini tadi Pak Ali sudah. Pak, siapa Pak kira-kira Pak Alam? Siapa Pak Alam? Yang di belakang, tunjuk Pak. Ibu, siapa Pak? Ibu ya, oke. Silakan. Ya baik Pak, terima kasih. Perkenalkan nama saya Vina dari dosen fisioterapi. Jadi tadi sudah dijelaskan juga sama Ibu Fitri ya. Maaf, bukan Ibu Fitri kayaknya. Iya, bagaimana cara agar membuat mahasiswa itu merasa diapresiasi. Kalau saya biasanya Pak, ketika kita berdiskusi di dalam kelas, saya biasanya mendengarkan dulu. Misalnya saya mengajukan suatu pertanyaan, ada satu topik yang kita diskusikan, biasanya saya mendengar. Jadi sekalipun pendapatnya itu tidak tepat atau keliru caranya menjawab, biasanya pertama-tama saya memberikan apresiasi dulu pertama. Entah itu apresiasi dari keberaniannya untuk menjawab pertanyaan atau apapun itu, intinya komentar positif dulu. Setelah itu baru kemudian memberikan masukan. Jadi ketika kita mengajak mahasiswa untuk berdiskusi, apapun dan bagaimanapun cara dari mahasiswa itu menjawab, menurut saya pertama-tama ya diberikan dulu komentar positif. Dan saya merasa dengan cara seperti itu mahasiswa merasa diapresiasi, dan juga membuat mahasiswa merasa makin pede untuk berpendapat di pertemuan selanjutnya. Seperti itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Oke, dengan tadi Ibu siapa Bu? Ibu Vina, mohon maaf ya, dengan Bu Vina. Ya, mungkin barangkali ada lagi yang di belakang mungkin, supaya tidak tadi kena ketersinggungan tadi. Ada Bapak Ibu yang di belakang mungkin tambahan lagi, ya. Sharing-sharing Bapak Ibu. Ada lagi? Satu lagi Bapak ya. Saya kalau tidak ada saya nunjuk ini kalau tidak ada ini. Ada lagi? Ya, tadi kan Ibu Ranti sudah jawab. Berarti tolong Bu, siapa Bu kira Bu? Pak Alam tadi sudah Bu? Tidak Bu? Sudah Bu? Saya satu lagi ya, kalau Ibu sudah di luar. Siap. Ternyata Pak Fikri diuntungkan dengan tadi saya divisi waktu Pak tadi Pak. Jadi sudah jadi karena tadi divisi waktunya sudah kenapa ya? Oh baik. Tidak terasa Bapak Ibu ya, saya juga mohon maaf saya kira kalau materi-materi nanti Bapak Ibu bisa bisa mungkin dibaca ya kita kan lebih kalau sharing-sharing gitu Pak ya. Jadi karena sudah waktunya cukup, padahal tadi masih ada 10 tadi Bu kita mau sharingkan, tapi nggak jadi ya. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekali lagi, bila mana ada tutur kata perilaku yang tidak berkenan, saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan untuk juga saya. Terus terang sekali lagi saya kesini ini penuh dengan rasa wah ini ngeri dosen ini. Tapi alhamdulillah saya nekat saja ya, learning by doing mungkin atau learning by teaching gitu aja. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.